Perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Tipe output. Pertama, eksternal. Contohnya seperti faktur, cek, tanda terima pembayaran, dan lain-lain. 2. Internal. Contohnya seperti laporan-laporan terinci, laporan-laporan ringkasan, dan lain-lain. Yang harus diperhatikan dalam perancangan output ada 4, yaitu tipe output, eksternal, internal. 2. Isi output, keterangan atau informasi. Ketiga, format output atau berupa keterangan, tabel atau grafik. 4. Frekuensi atau banyaknya pencetakan dalam periode tertentu. Perancangan input. Perancangan input yaitu untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, mencapai keakuratan yang tinggi, dan menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Tipe input. Pertama, eksternal. Contoh, faktur pembelian, kwitansi-kwitansi dari luar organisasi, dan lain-lain. 2. Internal. Contohnya seperti faktur penjualan, order penjualan, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan input adalah tipe input, fleksibel format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, mudah dikoreksi, keamanan, mudah digunakan, kompatibel dengan sistem yang lain, biaya yang ekonomis. Perancangan database. Perancangan database sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tipe dari file. 1. File master. Berisi data yang tetap, di mana pemrosesan terhadap data hanya pada waktu-waktu tertentu. 2. File input. Berisi data masukan yang berupa data transaksi, di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. 3. File laporan. Berisi informasi yang akan ditampilkan. 4. File sejarah atau arsip. Berisi data-data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi disimpan untuk keperluan masa mendatang. 5. File backup atau pelindung. Berisi salinan data-data yang masih aktif di database pada suatu waktu tertentu. 6. File kerja atau temporary file. Berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara. 7. File library. Berisi program-program aplikasi atau utility program. Alat perancang database, ERD, mapping, normalisasi. Langkah-langkah perancangan database. 1. Menentukan kebutuhan file database untuk sistem yang baru. 2. Menentukan parameter dari file database. Perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem. 1. Kesalahan manusia, lalai, kurang pelatihan. 2. Perangkat lunak yang bersifat merusak, seperti salami teknik, trojan horse, logic bomb, worm, virus. 3. Penyadapan. 4. Pengaksesan yang tidak sah. 5. Perubahan atau kehilangan database. 6. Kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrol: pencegahan, pendeteksian, pengkoreksian. Perancangan jaringan komputer. Langkahnya: pertama, membuat segmen bidang usaha atau berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan sebagainya. 2. Membuat model LAN. 3. Mengevaluasi LAN
untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. 4. Interkoneksi segmen-segmen jaringan. Topologi bus, star, dan ring. Perancangan arsitektur komputer. Kelompok komputer, mainframe, mini komputer, mikrokomputer. Device, input, output, proses, dan penyimpanan.